Sampai kapan Rio akan melakukan ini? Secepatnya untuk saya pensiun. Capek nggak sih jadi tempat sampah buat orang-orang ini? Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyain. Hah? Actually kalau dibilang capek lumayan mas. Karena kan kerja ya tiap hari. Terus kayak dengerin curhatannya orang. Yang paling capek adalah saat orangnya nggak bisa di manage. Oke. Jadi ada case-case tertentu yang mereka sangat neurosis sekali. Neurosisnya begitu aktif untuk mereka jadi tipe yang storyteller yang harus cerita. Sehingga untuk ngerem mereka itu sangat-sangat sulit. Nah itu buat aku challenge banget gitu. Nah cuman di saat aku bisa stopin mereka yang tipenya kerjasamanya bagus. Mereka mau buat tektokannya asik. Buat aku itu gak capek. Jadi itu sesuatu yang menyenangkan. Karena buat kayak sama-sama overcome sebuah puzzle yang mereka gak bisa selesaikan. Ini kan butuh kerjasama nih. Karena puzzle-nya di pikiran mereka, aku hanya bisa ngefacilitate. Ibaratnya kalau aku biasa ilustrasikan ketika kita mau nyetir mobil barengan, yang navigatornya yang di sebelah aku cuman bisa nyetir karena petanya dia yang punya, peta pikirannya dia. Ya kan, jadi mau belok kemana itu asik gitu. Jadi kalau misalkan ini kita belok kanan atau belok kiri, terus dia malah sibuk nyeritain, oh pas kemarin nih gue lewat sini begini, akhirnya gue nabrak di sini, terus kejeduk di sini. Gue bukan pusingin lu kemarin gimana, tapi hari ini lu mau belok mana. Misalnya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu akan cepet banget navigasinya, langsung kita nyetirnya tuh cepet. Nah jadi mengurangi segala macam jenis cerita itu membantu banget, ketika difasilitasin akan sangat efektif dan cepat. Nah itu yang bikin mungkin jadi gak capek. Jadi ketika session malah jadi menyenangkan. Kayak tadi case-nya Mas Santosa, seru gitu. Karena once kamu misalkan kebawa sama emosinya blab gitu, terus aku langsung, Mas oke, apa yang kamu rasakan? Cek lagi perasaannya apa. Tapi Mas Santosa bisa langsung oke ke sini. Oh Mas, nih kamu lagi di sini. Coba kamu jangan naik ke atas, kamu pindah lagi turun ke bawah, cek lagi telusurin bagian sini. Jadi dinamikanya tuh asik dimensinya. Walaupun bawah sadarnya aktif, dia tadi yang aku bilang time traveler ya, karakteristiknya Mas San. Dari sini terus tiba-tiba bisa ketarik ke sini gitu kan, pindah-pindah gitu ya. Nah tapi ketika disadarkan langsung, Mas Santosa bisa langsung pinpoint lagi. Nah itu salah satu yang ngebudahkan ketika di session. Dan itu sangat asik dancingnya gitu. Nah yang gak asik itu kalau misalkan dia neurosis banget, susah buat dipecahin. Ya misalnya contoh yang counseling trauma, kemarin ada contoh kasusnya Kak Ardesi. Wah itu traumanya konsil banget, ketutup. Wah itu buat ngebreaknya tuh agak rumit gitu. Tapi once dipecahin itu kayak mecahin puzzle mas. Rewarding banget, kayak bener-bener begitu dia berubah, terus selesai yang di titik itu. Walaupun dia extend ya, 2 jam tuh gak cukup. Kita lanjutin pas nganterin ke bandara gitu ya. Proses di bandara tuh sampai dia bener-bener nge-breakthrough di situ. Aduh langsung ketawa. Itu gila, bener-bener happy banget gitu bisa ngebantu mecahin itu, dan itu akan bantu untuk leveling lagi ke step yang berikutnya. Nah itu seru. Jadi kalau dibilang capek atau enggak, capek kalau ketemu yang menantang, tapi once bisa diselesaikan itu malah jadi kayak sesuatu yang kayak seru ya, kayak kita bisa nyesain puzzle-nya gitu mas. Sampai kapan Rio akan melakukan ini? Secepatnya untuk saya pensiun. Kenapa harus pensiun? Itu bukankah ini hal bagus? Kalau bisa kemarin gitu ya. Ya, well actually buat aku sih karena dulu pernah ngerasain kayak kadang-kadang I miss myself ketika di saat aku kayak dulu kerjain bisnis, udah jalan semua bagus, income udah oke, kayaknya hidup tuh enak gitu, nggak usah kayak ngurusin masalahnya orang, just be happy, santai, have fun gitu.